Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Inkubasi Startup Teknik akan menceritakan secara singkat tentang ide startup yang kami punya. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari tim Dreamcatcher dengan saya sendiri, Fitri Nursyah, jurusan Teknik Elektro yang bertugas sebagai ketua tim yang membantu mengarahkan dan mengkoordinir teman-teman di Dreamcatcher. Nah, di Dreamcatcher, Vivi punya teman-teman hebat loh. Yang pertama ada Kak Azmi, jurusan Informatika. Dia sebagai analisis produk dan juga CEO di Dreamcatcher. Nah, yang kedua ada Muhammad Khalid Abdul Somad. Nah, dari jurusan Teknik Elektro, dia di sini bertugas sebagai memprograman produk. Nah, dan yang ketiga ada Leo Andika dari jurusan Teknik Elektro. Nah, dia bertugas juga sebagai mekanik produk. Dan yang terakhir ada Nurul Hamis Solihuddin dari Teknik Elektro juga, yang tugasnya sebagai electrical product. Di video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Janah dari Prodi Pendidikan Matematika dan tim NJKB. Saya selaku ketua tim di sini dan juga sebagai tutor serta video editor. Perkenalkan, nama saya Sandre Monika dari Prodi Pendidikan Matematika dari kelompok NJKB. Saya di NJKB berperan sebagai tutor. Nama saya Nur Mutmainah, Prodi Teknik Informatika. Saya dari tim NJKB dan peran saya di sana sebagai Android developer. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 7. Saya dari kelompok NJKB. Dalam kelompok saya berperan sebagai copywriter dan tutor matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim IOTM yang beranggotakan 5 orang. Di antaranya saya Muhammad Rofiki, Prodi Informatika, dan saya bertugas di bagian backend. Dan anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saiful Rijal, biasanya dipanggil Rijal. Saya dari tim IOTM. Role saya di sana adalah CEO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Rahman, biasa dipanggil Fadil. Saya dari tim IOTM. Role saya di tim sebagai front end developer. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin Arafat dari kelompok IOTM yang diperlombakan oleh IST. Bagian saya dari back end di kelompok saya sendiri. Hai, nama saya Abdurrahman Wahid, biasa dipanggil Maman. Saya seorang product designer di tim EOTM. Perkenalkan, saya Afikur Rahman dari ketua tim AFC Dev dari Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya ada Musfiroh, Prodi Sistem Informasi untuk bagian user interface. Nur Izaf Karina, Prodi Sistem Informasi untuk bagian user experience. Lalu ada Dela Fatmawati, Prodi Sistem Informasi untuk bagian financial. Naila Rahmatul Widat, Prodi Sistem Informasi pada bagian ideation dan strategi. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang produk yang kami buat. Nah, di sini kami membuat produk yang namanya Rasa Smart atau tong sampah pintar yang merupakan produk kategori elektronika yang mana produk tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang dengan fungsi utamanya ya tong sampah otomatis yang bisa membuka lalu menutup secara otomatis. Tong sampah sudah ada di pasaran umum, tapi kenapa masih belum cukup untuk mengatasi pembuangan sampah yang sembarangan? Yang mengantisipasi hal tersebut, maka perlu yang namanya pembelajaran kedisiplinan dalam membuang sampah pada tempatnya pada usia dini, yang mana dengan tempat sampah otomatis bagi anak-anak dampaknya sangat cukup besar dalam melatih kebiasaan baik di usia dini, terbentuklah karakter yang baik. Ide bisnis kita
yakni Jacobi. Jacobi adalah aplikasi belajar matematika yang memiliki dua konsep. Yang pertama itu, peserta didik itu mempelajari matematika melalui video-video yang sudah ditampilkan. Jadi kita menargetkan kelas dari SMP sampai SMA sederajat, dan juga ada kelas khusus yang bisa digunakan secara berbayar. Dan yang kedua adalah pesan tutor. Nah, jadi peserta pengguna dari aplikasi ini bisa memesan tutor baik secara offline ataupun online dengan membayar sesuai tarif dari per tutor. Jadi aplikasi ini mempertemukan peserta didik dan pendidik sesuai dengan sistem yang kami terapkan. Untuk produk kami sendiri yaitu kita membuat suatu website pembelajaran untuk mereka yang baru belajar atau ingin fokus di dunia programming, khususnya di front-end developer. Untuk website kami sendiri, kami menyediakan yaitu challenge dan juga ada resource, dan yang terakhir di dalamnya itu ada kita juga jualan template. Oke, aku akan menjelaskan tentang challenge ya. Untuk challenge sendiri, kita akan mengajak kalian untuk menyelesaikan challenge dari kami, yaitu nge-slicing design dari Figma yaitu ke codingan. Istilahnya ya slicing design gitu. Convert lah dari file Figma ke codingan. Apa sih manfaatnya dan kelebihannya di challenge ini? Itu kita udah menyediakan aset yang di dalamnya, yaitu yang terdiri dari foto dan juga ada icons dan font dan link-link lainnya yang sudah kami sediakan, dan tinggal kalian baca-baca saja dan tinggal kalian slicing dengan slicing kalian sejago-jago mungkin. Oke. Dan untuk next selanjutnya itu ada resource. Di resource ini kita menyediakan pembelajaran atau roadmap untuk kalian yang bingung kemana sih kita belajar untuk pertama kali di dunia programming ini. Nah, di situ kalian bisa baca-baca di resource kami, yaitu kita udah buat roadmapnya, jadi kalian tidak bingung-bingung lagi mulai dari mana. Dan yang terakhir, kita juga jual template. Di sini kita juga membuat website pembelajaran, kita juga menjual template di dalamnya, yaitu ada yang berbayar dan ada yang tidak, istilahnya gratis. Selanjutnya gambaran untuk ide startup kami, yaitu adalah bagaimana kami adalah layanan jasa yang bergerak di bidang jasa servis dan bersih AC, dan target market kami adalah rumah tangga, sekolah, serta instansi. Kendala yang kami alami selama dari masa bootcamp sampai final adalah kurangnya percaya diri terhadap produk yang kami buat. Untuk kendala yang dialami kelompok kami ada beberapa hal. Yang pertama, pembuatan aplikasi Android. Yang kedua, cara menghubungkan pembayaran pesan tutor dari pengguna. Yang ketiga, cara mengembangkan aplikasi hingga memiliki banyak pengguna. Yang keempat, manajemen waktu yang kurang maksimal. Yang kelima, materi yang diajarkan masih sebatas matematika saja. Untuk tahapan production kita cukup kewalahan di awal-awal. Kita juga sering ganti-ganti stack gitu setiap minggunya. Jadi kita dituntut untuk belajar tiap harinya, tapi itu tidak menuntut patah semangat untuk kami. Kendala yang kami alami selama masa bootcamp sampai sekarang terbagi menjadi dua, pada bagian teknis dan non teknis. Untuk bagian teknis, dikarenakan kami adalah pengalaman pertama kami dalam mengikuti lomba ini, tentu ada beberapa kesulitan seperti bagaimana membuat desain yang lebih desain prototipe, desain aplikasi yang lebih berguna dan bermanfaat dan efektif bagi user. Itu contohnya. Selanjutnya untuk kendala non teknis, karena kami jarak agak berjauhan, maka 80% komunikasi yang kami jalani adalah melalui Google Meeting atau Zoom. Kami sangat yakin nih bahwa ide produk yang kami buat nantinya dapat menjadi juara pada inkubasi startup kali ini, karena dapat memberikan feedback yang baik kepada masyarakat, terutama pada membuang sampah pada tempatnya. Saya harap proyek tersebut dapat dikembangkan menjadi startup yang sesungguhnya.
sebab proyek yang kami rancang merupakan aplikasi belajar matematika dan pemesanan tutor yang menarik, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan lebih-lebih minat siswi dalam belajar matematika melalui aplikasi tersebut. Yakin tim kami adalah tim yang terbaik dan tim yang akan juara di inkubasi startup teknik ini. Berapa optimis kami dalam mengikuti lomba ini, yaitu sangat optimis kami bisa menang, AFC-Dev bisa menang dalam lomba ini dikarenakan kami sendiri yakin terhadap ide kami akan menjawab beberapa masalah, akan menjawab masalah yang ada di kalangan masyarakat, yang ada di kalangan target market kami, dan bisa bermanfaat bagi target market serta bagi semua stakeholder yang terlibat. Sedangkan pesan dan kesan kami mengikuti inkubasi startup ini, kami diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan dengan modal yang sudah disediakan untuk dapat mengembangkan produk yang kami buat. Nah, untuk pesannya nih, terutama para panitia inkubasi startup ini tetap semangat dan jauh lebih baik untuk startup yang ke depannya. Kesan Janah selama mengikuti IST ini sampai tahap akhir adalah sangat senang karena kita belajar bagaimana sih merintis startup dengan baik dan benar. Dan pesan saya untuk IST selanjutnya, semangat dan terima kasih karena sudah memberikan banyak pengalaman bagi kami. Ini saya mendapatkan pengalaman baru bagaimana cara menjalankan sebuah usaha atau program dari awal hingga saat ini. Saya juga mendapatkan ilmu baru mengenai inkubasi startup melalui webinar yang pernah diadakan oleh IST atau inkubasi startup dari Tek. Pada kesempatan ini kami dapat pelajaran menarik dan mengagumkan. Berusaha dengan tekad, bermimpi mewujudkan sebuah proyek nyata. Maka dari itu kami sampaikan terima kasih kepada Fakultas Teknik dan panitia IST yang membuka peluang hingga kami bisa pada sampai titik ini. Serta untuk teman-teman tim kami, terima kasih sudah berusaha sejauh ini. Terus usaha yang terbaik hingga langkah yang terakhir dan tetap semangat. Untuk kesan yang saya rasakan selama inkubasi startup teknik ini, banyak sekali hal yang sudah saya dapatkan dan saya pelajari, baik itu dalam seminar yang saya ikuti kemarin, atau dalam hal-hal yang saya kolaborasikan dengan kelompok seperti manage waktu dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan, semoga event inkubasi startup selanjutnya lebih baik lagi dan lebih terdata lagi serta lebih banyak lagi peserta yang menyemarakkan event tersebut dengan ide startup yang lebih inovatif dan kreatif lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Lupa untuk kalian-kalian ikut bergabung pada event IST selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Jangan sampai lewatkan dan gabung pada event IST selanjutnya. Yeay. Jangan lupa untuk mengikuti event atau IST yang akan diselenggarakan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya dukung tim kami, tim Green Center dengan cara vote kami sebanyak-banyaknya di link yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, jangan lupa nantikan event IST selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung kelompok kami NJ Kobi dengan cara klik link di bawah ini ya. Jangan lupa voting kami ya, di link yang sudah disediakan. Meminta dukungan untuk kalian semua. Kami dari tim AFC-Dev sangat mengharapkan dukungan kalian dengan mengklik link di bawah ini.